Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, anak-anakku semuanya. Kembali lagi dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengenalan aplikasi pengolah angka. Untuk outline presentasi dari video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari Microsoft Excel, lalu sejarah dari Microsoft Excel, perkembangan versi Microsoft Excel, manfaat Microsoft Excel, dan bagian-bagian dari Microsoft Excel. Oke, yang pertama tentang pengertian Microsoft Excel. Apa sebenarnya Microsoft Excel itu? Jadi kemarin di video yang sebelumnya Ibu sudah menyampaikan tentang Office Word atau biasa disingkat Word juga. Ini masih satu keluarga dari Microsoft Office, tapi ini untuk pengolah kata. Maaf, ini untuk pengolah angka. Kalau kemarin Microsoft Word itu untuk pengolah kata ya. Kalau Excel ini digunakan untuk pengolah angka. Jadi merupakan suatu program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang berfungsi untuk mengolah angka, di mana terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi sebuah perintah. Untuk Microsoft Excel sendiri sudah digunakan untuk berbagai macam platform seperti Windows, terus Mac, Android, maupun Apple. Jadi sepertinya kalian yang punya Android juga pasti ada WPS Office biasanya ya, yang digunakan untuk membuka file, yaitu kalau filenya untuk mengolah angka pakainya Excel gitu. Jadi untuk Microsoft Excel ini masih dalam satu keluarga ya, satu keluarga Office ini, dan nanti Ibu akan praktekkan untuk Excel tahun 2016. Untuk sejarah Microsoft Excel itu sendiri, di awal tahun 1985 ya, itu diciptakan namanya Excel, nggak ada Microsoft-nya gitu. Itu digunakan untuk platform Mac dan Macintosh. Awalnya itu untuk Mac dan Macintosh, lalu di tahun 1987 ini ada Excel versi 2 yang diperuntukkan untuk platform Windows gitu. Di tahun 1988 ini Excel udah booming banget nih, jadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Jadi ini sudah menjadi software yang powerful di tahun 1988. Dia in banget di antara teman-temannya yang lain. Jadi perangkat pengolah kata itu tidak hanya Excel, tapi banyak. Tapi di tahun ini Excel sudah menjadi perangkat pengolah kata yang sangat populer dan handal di pasaran. Lalu tahun 1993 ini kali pertama dibundle ke dalam Microsoft Office. Sampai sekarang, jadi Microsoft Excel itu masuk ke dalam Microsoft Office. Varian dari Microsoft Office itu sangat banyak. Yang kemarin udah Ibu sampaikan, itu Microsoft Word, dan sekarang tentang Microsoft Excel. Untuk ekstensi, kemarin juga Ibu sudah sampaikan, untuk ekstensi itu tahun 2003, untuk versi 2003, ekstensi dari Excel masih .xls. Lalu untuk tahun 2007 ke atas, ekstensinya yaitu XLSX. Ekstensi itu misalnya kalian membuat file Excel, lalu kalian menyimpan, kalian memberi nama. Nah, di belakang nama itu ada ekstensi seperti ini. Misalnya membuat file tabel karyawan gitu. Setelah kalian simpan, di belakang otomatis ada ekstensi XLSX ini. Lalu untuk selanjutnya, perkembangan versi Microsoft Excel itu sendiri seperti apa? Jadi, ini sudah mengalami banyak sekali pembaharuan ya. Mulai dari tahun 87 ini ada Microsoft Excel 2. Lalu di tahun 90 ada 3, 92. Lalu yang sepertinya kalian jumpai itu mungkin di tahun 2007 sampai sekarang. Kalau Ibu masih ngerasain Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 ada, 2013, lalu yang Ibu sekarang pakai di tahun 2016.
itu Office Excel 2016. Sekarang sudah ada yang terbaru juga, itu tahun 2019 sekarang sudah ada, tapi nanti Ibu akan praktekkan di tahun 2016 saja. Ini adalah perkembangan Excel dari awal sampai sekarang. Ini masih tahun 2019 juga ada ya. Lalu untuk selanjutnya, apa sih Bu manfaat dari Microsoft Excel? Kenapa saya harus belajar itu gitu? Jadi untuk manfaat Microsoft Excel sendiri itu sangat luas dan menyangkut banyak bidang gitu. Khususnya di mana ini ada dalam bidang akuntansi. Untuk Microsoft Excel dalam bidang akuntansi manfaatnya sangat banyak. Jadi dalam bidang akuntansi kita itu bisa menggunakan Excel untuk menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari sebuah keuntungan dalam beberapa periode, lalu menghitung gaji karyawan. Dan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu untuk manfaat selanjutnya dalam bidang kalkulasi matematis. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian, serta ada berbagai macam versi-versinya. Lalu selanjutnya, untuk manfaat dalam pengelolaan data. Jadi manfaat Excel dalam pengelolaan data itu bisa mengelola database statistik. Ya, seperti kita tahu, kita mencari median, modus, atau nilai tengah, rata-rata gitu ya. Serta kita bisa mencari nilai minimum, nilai maksimum, serta berbagai macam pengelolaan data yang lain. Ada masih banyak lagi ya. Selanjutnya, untuk manfaat dalam pembuatan grafik. Iya betul, ini di Excel itu support untuk membuat grafik. Jadi data-data yang ada dalam bentuk tabel kita ubah ke dalam grafik. Grafiknya pun bermacam-macam. Nanti ada line chart, ada pie, ada sangat banyak grafik yang ada di Excel. Lalu selanjutnya ada operasi tabel. Jadi di dalam Microsoft Excel itu ada banyak sekali kolom dan baris. Ini jumlahnya sangat banyak, jadi ketika kita melakukan operasi tabel atau perhitungan di dalam Microsoft Excel itu tidak akan kesusahan karena jumlahnya sangat banyak. Ini adalah beberapa manfaat dari Microsoft Excel. Lalu untuk bagian-bagian dari Microsoft Excel itu sendiri apa saja? Nah, ini hampir sama, kemarin juga Ibu menjelaskan di Microsoft Word bagian-bagiannya. Untuk Microsoft Excel ini ada title bar yang pertama, ini judulnya ya, judulnya misalnya tabel gaji karyawan. Ini bisa judul di sini, namanya title bar. Kedua, ini ada quick access toolbar. Ini ada save, ini ada Andoredo. Lalu kita juga bisa custom untuk quick access toolbarnya ini mau diisi apa aja Bu? Ini untuk mempercepat aja. Lalu yang ketiga, ini ada kontrol jendela. Kontrol jendela ini ada minimize, maximize, lalu ada close juga. Ini untuk memudahkan kita untuk mengatur tampilan dari Microsoft Excel-nya. Lalu ini ada ribbon, lalu ini ada name book. Dan Ibu percepat saja ya. Ini ada sel aktif yang ada di sini. Ini worksheet-nya, lembar kerja aktifnya. Ini juga ada vertical scroll bar, horizontal scroll bar. Lalu ini ada sheet. Nah, ini penting di sini sheet. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan halaman dalam sebuah worksheet. Ini kita bisa buat nambah sheet baru, kita bisa rename sheet, lalu kita bisa nge-delete juga. Lalu untuk lebih lengkapnya nanti Ibu langsung jelaskan aja di Microsoft Excel-nya langsung ya. Oke, kita coba praktikkan di Microsoft Excel-nya. Kita coba kenalan dulu dengan Microsoft Excel tahun 2016. Nanti kita akan buka Microsoft Excel, lalu kita coba nulis di situ, kita explore di situ, lalu kita coba bikin tabel sedikit, lalu kita coba bikin grafik ya atau chartnya. Oke, di sini Ibu langsung praktekkan gimana caranya untuk membuka Microsoft Excel. Ada berbagai cara, bisa kalian double klik pada shortcut di sini. Kalau emang sudah ada ya di desktop kalian, double klik aja, otomatis di sini langsung mengarahkan ke halaman utama dari Microsoft Excel. Cara yang lain adalah dengan cara kita cari di pencarian, kita ketikkan X
kecil. Nah, kita buka di sini. Oke, itu aja caranya. Sebenarnya masih ada beberapa cara lagi, tapi Ibu tunjukkan itu aja. Lalu kita buat blank workbook. Ini adalah tampilan dari workbook kosong Microsoft Excel. Lalu Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari Microsoft Excel tadi ya, menyambung dari gambar yang tadi. Nah, ini adalah workbook. Yang tadi Ibu sampaikan, ini adalah title bar. Jadi nanti file yang kalian simpan akan muncul di sini. Quick access toolbar-nya, ini ada kontrol jendelanya. Lalu ini adalah formula bar-nya ya. Lalu ini adalah namebook-nya. Jadi menyesuaikan yang aktif itu yang mana. Ketika Ibu di sini berarti namebook-nya yang aktif mana gitu. Ini adalah sel aktif. Ini adalah indeks baris ya, di sini baris. Ini adalah baris. Lalu selanjutnya ini adalah indeks kolom. Sana itu kolom. Sini itu baris ya. Terus ini adalah scroll bar. Ini adalah vertical scroll bar. Lalu yang ke kanan adalah horizontal scroll bar. Terus Ibu jelasin dulu di sheet ini di sini. Di sheet ini kita bisa menambah sheet. Klik new sheet. Klik new sheet. Klik new sheet. Lalu klik kanan di sheet yang aktif ini, kita bisa rename. Misalnya bulan sekarang Agustus ya. Jangan. Ini adalah data 1. Data 1 ini berhasil di rename, namanya bukan lagi sheet 1. Lalu kita rename lagi, coba kita bikin data 2. Lalu ini kita bikin data 3. Bu, ini nggak kepake. Gimana cara ngapusnya? Klik kanan, delete. Oke, selanjutnya misalnya di sini Ibu pengen kalau di sini tuh bukan langsung data 3, tapi data 2.1. Gimana caranya? Kita bisa insert sheet. Untuk insert sheet, kita klik kanan, kita insert, kita pilih worksheet aja, lalu kita oke. Nah, ini ada sheet, kita bisa rename nih. Untuk namanya data 2.1. Oke, seperti ini. Lalu, Ibu jelaskan untuk tab-tab yang ada di sini. Ini ada banyak sekali tab ya, ada banyak sekali pokoknya. Ini ada menu home. Home ini terdiri dari banyak untuk mengatur jenis huruf yang akan digunakan, untuk mengatur ukuran huruf, untuk memperbesar, memperkecil huruf, ini untuk perataan paragraf, sel untuk menggabungkan sel. Lalu ada menu insert. Jadi menu insert ini digunakan untuk menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Ada banyak sekali yang bisa disisipkan. Kita bisa menyisipkan tabel, kita bisa membuat pivot tabel, kita bisa menyisipkan gambar, shapes. Selanjutnya ada berbagai macam chart. Nanti kita bikin chart, lalu bentuk-bentuknya chart. Kita bisa buat header sama footernya, kita bisa insert simbol, equation. Selanjutnya ada tab page layout. Untuk page layout ini digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak di file Excel gitu. Jadi di sini ada berbagai macam pilihan seperti tema untuk memberikan efek visual pada lembar kerja Microsoft Excel-nya. Lalu ini ada page setup-nya. Ini ada ukuran kertasnya. Kertasnya itu mau dibikin landscape atau portrait. Kalau landscape itu yang horizontal, kalau portrait itu vertikal gitu. Size-nya mau A4 atau R4. Terus kita masuk ke formula. Nah, di sini ini bagian yang sangat penting di Excel karena macam-macam fungsi ada di sini, rumus-rumus ada di sini gitu. Terus untuk tab data ini bisa sorting, artinya data diurutkan dari abjad A sampai Z atau dari abjad Z sampai A gitu ya. Ya, sepertinya ini Ibu sampaikan ini dulu ya. Lalu kita praktekkan untuk membuat tabel. Gimana caranya, Bu? Kita tuliskan terlebih dahulu data-datanya ya.
ini ibu kasih contoh untuk data penjualan gitu ya, data penjualan toko. Ini ibu judulnya data penjualan toko. Ini langsung tulis aja. Jadi kalian di sini di sel yang aktif ini, lalu kalian ketik aja apa yang ingin kalian tulis. Oke, data penjualan. Untuk berpindah-pindah kita langsung klik panah ke kanan aja kalau kita ingin pindahnya ke kanan. Kita masukkan misalnya untuk bulan Januari. Lalu untuk bulan Februari, kita bulan Maret ya, kita sampai April aja. Untuk ke bawah kita juga langsung pindah navigasi bawah panah bawah aja yang ada di keyboard. Toko 1, ada toko 2, ada toko 3. Ini ibu ketikkan manual dulu biar kalian paham karena ini adalah pembelajaran kalian tentang Excel. Nanti ada cara cepatnya biar kalian tinggal tarik aja. Jadi datanya otomatis akan muncul. Tapi ini ibu tuliskan terlebih dahulu secara manual sampai 8 toko aja. Oke, ini kita atur. Gimana caranya? Kita bikin dulu, kita blok dulu. Kita pilih di sini untuk bordernya ya. Kita pilih arc border. Ini otomatis akan membentuk seperti ini. Lalu ini kan masih belum sesuai. Kita tarik ke kanan di atas ini, otomatis dia akan memperlebar. Lalu yang lain kita sesuaikan juga ya. Kita sesuaikan juga. Misalnya untuk judulnya, ibu pengen di tengah. Gimana caranya? Kita pilih ini, sel ini sampai ini, lalu kita pilih merge and center. Nah, otomatis ada di tengah. Lalu kita pengen ini dibikin bold. Oke, kita pilih B. Lalu kita pengen ukurannya lebih besar dibanding yang lain. Kita pilih ini juga bisa. Lalu kita custom di sini juga bisa. Data penjualan toko gitu. Untuk semuanya, pengen bu ukurannya ada 12. Di sini kita pilih yang ada angka 12-nya. Terus kita pengen bu ini ada di tengah. Gimana caranya? Nah ini, kita pilih center yang ada di sini. Di alignment ini. Kita pilih posisinya jangan ini. Kalau di sini kelihatan. Ini kan ada di bawah. Lalu ketika ibu pilih sini, ini otomatis akan ada di tengah. Kita juga bisa ngasih warna untuk fill color-nya. Ya, kita bisa pilih warna yang ini, ya ini. Lalu kita isikan di sini, misalnya untuk Januari toko 1 terjual berapa? 100 barang gitu ya. Ini untuk barangnya, ibu percepat aja untuk isiannya. Misalnya ini ibu pengen ada di tengah-tengah, jadi pilih di blok seperti yang tadi. Kalau kita alignment-nya center. Ini kita sudah berhasil untuk membuat data penjualan toko. Oke, lanjut. Ini kan tadi ibu masih menggunakan border ya untuk mempermudah aja. Lalu kalau kita ubah jadi tabel gimana bu? Oke, kita hapus bordernya dulu. Kita blok di sini. Kita insert, lalu pilih tabel. Gimana? Ini sudah benar ya. Kita bikin tabel di sini. Lalu kita bisa atur punya header nggak? Oke, kita punya aja. Lalu ya. Jadi seperti ini untuk tabelnya ya. Kita juga bisa custom untuk jenis tabelnya mau seperti apa, desainnya. Oh, ibu mau ganti yang seperti ini. Oke, kita bisa ganti di sini di desain. Selanjutnya, kita pengen bikin chart dari tabel ini. Caranya gimana? Kita blok aja. Kita insert. Nah, di sini ada banyak sekali chart. Kalau kita bingung chartnya mau dibikin seperti apa, Bu? Kita bisa pilih rekomendasi chartnya di sini. Oh, dari rekomendasi chartnya bisa dibikin seperti ini nih. Kira-kira saya mau pakai yang mana? Oke. Kita bisa pilih yang ini. Nah, ini kalian bisa atur-atur di sini mau judulnya apa, ini ya bisa diedit, terus nanti ini apa aja yang mau dimunculkan, kalian bisa custom semuanya di sini. Oke, sepertinya cukup untuk pembuatan chart. Jangan lupa
disimpan. Ya, ini akan mempengaruhi tabel kita. Setelah itu, coba kita simpan filenya. Kita pilih file yang ada di sini, tab file, kita save atau save as. Kita cari letaknya mau di mana. Ibu mau menyimpan di dokumen aja. Misalnya kita bikin file namanya latihan 1. Save. Oke, otomatis ini di titel barunya sudah tersimpan latihan 1. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video ada di link box description ya untuk part 2-nya.